Oke, jadi gini. Saya mau ajak kalian bayangkan sesuatu. Kalian sedang mengurus dokumen penting di kantor pemerintahan. Kalian sudah antre lama, tapi tiba-tiba ada orang yang datang belakangan, menyelipkan sesuatu ke petugas, lalu urusannya langsung beres dalam hitungan menit. Rasanya kesal kan? Tapi anehnya, kejadian kayak gini bukan hal baru. Korupsi itu ibarat penyakit kronis yang sudah mengakar di banyak aspek kehidupan kita. Bukan cuma di tingkat elit politik, tapi juga dalam urusan sehari-hari. Mulai dari pungli di jalanan sampai kasus miliaran rupiah yang melibatkan pejabat tinggi. Pertanyaannya, kenapa sih korupsi di Indonesia kayak nggak ada habisnya? Apa yang bikin budaya ini terus berkembang? Dan apakah ada harapan untuk memperbaiki keadaan? Mari kita kupas satu persatu. Alasan pertama, lemahnya penegakan hukum. Kalau kita bicara soal korupsi, salah satu alasan utama kenapa ini terus terjadi adalah lemahnya penegakan hukum. Setiap tahun, kita dengar berita pejabat yang ditangkap KPK, disidang, lalu divonis bersalah. Tapi, berapa banyak dari mereka yang benar-benar mendapat hukuman setimpal? Ada yang divonis ringan, ada yang dapat remisi, bahkan ada yang setelah keluar dari penjara bisa kembali ke posisi strategis. Aneh kan? Hukuman yang nggak memberikan efek jera malah bikin para koruptor merasa aman. Mereka tahu, meskipun ketahuan, mereka masih punya peluang lolos atau setidaknya tetap bisa hidup nyaman setelah keluar dari penjara. Lebih parahnya lagi, ada kasus di mana koruptor justru mendapat perlakuan istimewa di dalam tahanan, dari fasilitas mewah sampai izin keluar masuk dengan alasan kesehatan. Kalau begini, bagaimana korupsi bisa berkurang? Alasan kedua, budaya korupsi yang mengakar. Masalahnya, korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga budaya. Di Indonesia, ada pola pikir yang bikin praktik ini sulit diberantas. Yang penting bisa cepat selesai, atau cuma segini doang, nggak bakal rugi negara. Pernah nggak kalian mendengar orang berkata, kalau nggak kasih uang pelicin, bisa lama urusannya? Atau, wajar kok ambil sedikit, yang lain juga gitu. Inilah mentalitas yang memperparah keadaan. Banyak orang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Mulai dari membayar pungli supaya cepat dilayani di kantor pemerintahan, sampai praktik suap di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kalau semua orang berpikir seperti ini, bagaimana korupsi bisa hilang? Budaya ini juga didukung oleh sistem yang tidak transparan. Banyak keputusan yang dibuat tanpa pengawasan jelas, sehingga kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang semakin besar. Alasan ketiga, sistem politik yang mahal. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia adalah sistem politik yang mahal. Bayangkan, kalian ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalian harus mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, mulai dari baliho, iklan, hingga tim sukses. Belum lagi, ada mahar politik yang harus dibayarkan ke partai. Total biaya bisa mencapai miliaran rupiah. Setelah terpilih, wajar nggak kalau ada godaan untuk mengembalikan modal? Inilah yang sering terjadi. Banyak pejabat yang akhirnya mencari cara untuk balik modal, entah dengan menyalahgunakan anggaran, menerima suap, atau memperjualbelikan kebijakan. Jadi, selama biaya politik masih tinggi, korupsi akan selalu ada. Seorang pejabat yang terpilih seringkali tidak hanya punya tanggung jawab kepada rakyat, tapi juga kepada mereka yang membiayai kampanyenya. Dan sayangnya, kepentingan rakyat seringkali berada di urutan terakhir. Alasan keempat, kurangnya transparansi dan pengawasan. Masalah lain yang membuat korupsi terus berkembang adalah kurangnya transparansi dan pengawasan dalam sistem pemerintahan. Coba bayangkan sebuah proyek pembangunan jalan. Pemerintah menganggarkan miliaran rupiah untuk proyek ini. Tapi, bagaimana memastikan kalau dana itu benar-benar digunakan sesuai rencana? Banyak proyek yang dikelola tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Misalnya, ada proyek pembangunan sekolah dengan anggaran besar, tapi saat selesai, kualitas bangunannya jauh dari standar. Kenapa? Karena ada banyak potongan di sepanjang prosesnya. Dari pejabat yang bertanggung jawab, kontraktor, sampai ke tingkat bawah, semuanya mendapat bagian. Akhirnya, hasil yang diterima masyarakat jauh dari harapan. Ketika sistem transparansi lemah, sulit bagi masyarakat untuk mengawasi kemana uang negara sebenarnya mengalir. Tanpa keterbukaan, praktik-praktik kecurangan semakin mudah dilakukan. Alasan terakhir, rendahnya integritas dan moral pejabat.
Tapi pada akhirnya, semuanya kembali ke manusia yang menjalankan sistem ini. Banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada tanggung jawab kepada masyarakat. Jabatan dipandang sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Padahal, mereka yang duduk di posisi strategis punya peluang besar untuk membawa perubahan. Tapi, kalau niat awalnya sudah salah, maka yang terjadi justru sebaliknya. Ada juga pejabat yang awalnya idealis, tapi ketika masuk ke dalam sistem, mereka ikut arus. Tekanan dari lingkungan, kebutuhan finansial, hingga godaan uang dalam jumlah besar bisa membuat seseorang yang awalnya jujur berubah menjadi koruptor. Kalau begini terus, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah? Bagaimana rakyat bisa berharap pada pemimpin yang lebih peduli pada kantong sendiri daripada kesejahteraan warganya? Sekarang, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya, apakah kita masih punya harapan untuk memberantas korupsi? Jawabannya, tentu saja ada. Tapi, perubahan ini nggak bisa terjadi kalau hanya mengandalkan segelintir orang. Butuh kesadaran kolektif dari masyarakat hingga pejabat bahwa korupsi adalah racun yang harus diberantas. Pertama, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis dan berani bersuara. Jangan diam saja ketika melihat praktik korupsi di sekitar kita. Kedua, mendukung transparansi dengan terus mengawasi kebijakan pemerintah. Dan ketiga, memilih pemimpin dengan rekam jejak yang bersih dan berintegritas. Yang terakhir, saya ingin bertanya ke kalian. Menurut kalian, langkah apa yang paling efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini supaya lebih banyak orang sadar akan pentingnya memberantas korupsi. Dan kalau kalian baru pertama kali di channel ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.